Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ini Yuna, Kapten Cowboy yang slow santai. Mau pakai masker nggak sih? Nggak usah deh. Masa sih di ruangan pakai masker? Gue mau cerita-cerita, berbagi cerita deh. Dulu deh buat temen-temen yang selalu ngikutin channel gue. Hari ini gue ini Yuna, Kapten Cowboy, mau cerita lanjutin. Gue pernah janji apa dulu ya, kok bisa jadi kapten sih? Kok bisa jadi nakoda sih di atas kapal? Kan banyak kan ya. Nanti deh gue kasih tahu sejarahnya deh. Ceritanya gini. Dulu gue kan memang gue punya basic gue memang di maritim ya, di pelayaran. Gue dulu sebetulnya sih gue nggak ada apa ya, nggak seperti gue kepingin jadi apa enggak ya. Gue sebenarnya kepinginnya jadi musisi. Gue sebenarnya kepinginnya jadi seniman, jadi musisi, jadi biar karya-karya gue tuh dikenal sama orang banyak deh. Kalau Yuna nih Kapten Cowboy, tapi bukan Kapten Cowboy pastinya, gue ganti dulu. Apa ya, anak cowboy kali ya. Nggak ada sih, gue sebenarnya nggak ada kebayang tuh kalau gue bisa bawa kapal, gue bisa ke China, gue bisa ke Hong Kong, terus ke Kuala Lumpur ya, walaupun nggak jauh-jauh sih, nggak ada kebayang sih, karena gue memang nggak ada apa ya, karena background gue dulu tuh gue yang paling kental dalam diri gue, di hati gue tuh, gue sebetulnya kepingin jadi gue masih jadi ini Yuna, artinya gue ini bisa berkarya, gue punya talenta, bisa bikin lagu, walaupun lagunya ya orang bilang terserah, lagunya odong-odong kali ya. Gue bisa bikin lagu, gue bisa komedian sedikit. Terus kalau yang kayak gini nih, kayaknya sih kayak mimpi kali ya. Nggak ada sih gue kepingin gue harus jadi seorang seaman, seorang pelaut, atau seorang menjadi nakoda kapal, kapten kapal. Tapi buktinya kok bisa? Kan kadang juga kalau orang aja bertanya, kok om itu, kok kakak itu, kok bapak itu bisanya, padahal kan dulunya bla 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 bla. Dulu gue memang apa ya, kembali ke tempo dulu gue memang nggak ada bercita-cita pengen jadi pelaut, pengen jadi seaman. Gue memang senangnya musik dari dulu tuh. Gue seneng seni, jiwa seni, seneng di jalanan, di teman anak-anak tongkrongan musik dan lain-lain, pokoknya geng-gengan kecil lah. Terus tetap dulu gue masih fokus musik. Gue punya salah satu band itu dulu di Jakarta. Bandnya tapi udah bubar sih mereka, karena niatnya setengah-setengah kali ya. Mungkin kalau ikutin cara gue mungkin udah jadi kali ya. Buktinya gue sendiri, gue bikin lagu sendiri, akhirnya lagu gue banyak dikenal. Alhamdulillah, bukan sombong ya, gue nggak mau ini ya. Lagu-lagu gue udah banyak kok orang tahu di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gue main sendiri, main tunggal. Temen-temen gue yang dulu sudah nggak tahu ya, itulah yang penting kan ya. Sepertinya gue bisa bagi waktu, gue dinas, bekerja, terus gue bisa bagi waktu mana buat musik, mana buat menciptakan lagu dan lain sebagainya. Kan kembali ke kita juga, apalagi dulu kita memang fokus musik. Kalau kita terus fokus musik, gue rasa sih teman-teman ada yang jadi, mungkin udah dikenal di dunia kali ya. Tadi
tadi sampai mana ya? Oh iya, kok bisa jadi nakoda, kok bisa bawa kapal ya. Itulah namanya, mungkin kalau gue ceritain panjang sekali ya ceritanya. Dulu sih gue ada salah satu rekan juga, gue terima kasih banget, temen gue, mereka sudah duluan ada di Badan Diklat Ilmu Pelayaran. Akhirnya gue sedikit tertarik deh, itu berarti kan lingkungan. Gue seneng dia pakai performance flow, terus cerita kesana kesini tentang laut. Artinya gue akhirnya tertarik, enak juga mungkin ya kalau kerja di kapal, dan enak juga mungkin ya kalau kita berlayar, bisa kesana kesini. Tapi mungkin kembali lagi sudah digaris tangan kali ya, sudah digariskan, kamu nggak usah di musik deh, kamu nggak usah di musisi deh, nanti kamu jalannya ini. Akhirnya gue tuh dulu gue sekolah bukan di pelayaran, gue sekolah di SMK, di SMA Aliyah Negeri. Itu daerah sekolah favorit tuh sebenarnya. Sekolah favorit tuh di Jatiwaringin, sekolah Aliyah. Kan keren. Kalau dulu pengen masuk di Aliyah aja tuh susah, karena harus pintar ngaji, harus bisa lah minimal mengerti bahasa, mengerti tentang Islam lah. Akhirnya gue masuk di sana, sekolah di Aliyah itu dapatnya cuma dapat 1 tahun deh. 1 tahun gue belajar di sana, tingkat 1 mau naik tingkat 2. Akhirnya gue blank. Gue sering bolos sekolah, sering bolos. Gue pakaian sekolah bolos, nongkrong dulu ada di mall, namanya Mall Pondok Gede itu. Gue nongkrong bolos masih pakaian Aliyah, masih pakaian SMA sih, keren dulu. Nah terus sering nggak masuk, gue bolos. Nggak taunya gue bolos sama temen-temen. Ada salah satu temen gue sekarang lagi sukses juga, dia di Airbrush, jadi dia promo lagi nih. Dia percetakan untuk melukis motor-motor dan lain pakai airbrush, keren ya, namanya Filun, gue panggilnya dulu Filun Sony. Dia berhasil dengan lukisan-lukisan yang bagus. Gue dulu waktu masih SMA sama dia sekolahnya di STM lain, dia di STM kalau nggak salah di Halim, gue di Pondok Gede kan jauh. Tapi nongkrongnya bareng, gue nongkrong bareng, bolos lah nggak sekolah situ. Terus ada mami ke pasar situ. Mami ke pasar ngeliat gue lagi nongkrong di mall. Wih, katanya, gue memang gak dipanggil sih. Pas pulang ke rumah gue baru ditanya, tadi kayaknya nggak sekolah, bolos. Oh iya. Itulah kerjaan gue, bolos terus di alias sekolah, bolos. Terus kayak nggak kerasan juga gue sekolah di agama. Gue berhenti gue adalah sekitar mau naik kelas 2 gue berhenti. Akhirnya gue nganggur. Nah ini cerita seru, nganggur. Gue nganggur tuh apa yang ada di pikiran gue tuh, gue pokoknya nggak mau sekolah deh. Gue main musik terus bikin lagu, nongkrong sana sini, tapi nggak jelas juga ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya nggak jelas, selalu jadi omongan, karena udah setahun lebih tuh gue nganggur. Kerjaan gue tau gak? Di rumah kan gue ada kambing. Gue ngangon kambing tuh gak? Gue punya kambing, binatang piaraan ya, bukan punya gue sih, punya keluarga. Akhirnya gue cari rumput, terus cari umpan kambing tiap sore segala macam. Apalagi ke musim hujan begini, stres juga cari umpan kambing nih. Gue harus cari rumput dan selain sebagainya. Pokoknya yang penting kambing gue tuh bisa makan gimana. Pergi ngarit terus. Banyak juga sih cerita itu, sedih juga sih kalau gue cerita itu. Terus gue berpikir gue terus mau jadi gembala.
Apa gue bilang gue mau jadi gembala terus. Akhirnya lama-lama gembala musik nongkrong, gembala musik nongkrong terus. Kebetulan ada gue punya bokir. Kan gengsi juga sih, masuk gue kerjanya gembala musik terus gue punya si doi, tapi kan tensin juga. Gimana ya, kayaknya nggak asik. Gue malu juga lama-lama begini nih. Gue berpikir lagi terus, selalu berpikir. Akhirnya apa gue masuk sekolah pelayaran ya. Ini cerita nih lucu nih. Akhirnya gue bilang terus terang, gue di rumah bilang kalau gue mau masuk sekolah pelayaran. Gue bilang sama orang tua, keluarga. Singkat cerita oke, disetujuin. Daftarlah gue di salah satu sekolah pelayaran. Dulu tuh tahun sekian lah. Gue sekolah pelayaran 3 tahun di sana, 3 tahun. Akhirnya betah sampai paling kecil gue, pada paling kecil lah, kecil tapi bandel. 3 tahun di sekolah pelayaran, 1 tahun di kapal, berarti 4 tahun gue sampai selesai, sampai gue harus ujian kepelautan sampai selesai. Gue berusaha. Singkat cerita akhirnya gue lolos, mendapat ijazah ilmu pelayaran, ahli nautika. Di situ gue mendapat ijazah dan gue terus masuk salah satu company pelayaran. Itu belum jadi nakoda, belum jadi kapten. Gue masih jadi officer. Gue kesana, gue belayar kesana, terus pindah company. Terus karena kita sudah expert, udah pengalaman, ada penawaran. You siap jadi nakoda? Apakah you siap jadi kapten? Kapal saya tidak ada yang bawa. Gue bilang, gue kalau nggak siap nanti gue begini-gini aja kan. aduh kacau nih. Akhirnya gue memang harus siap. Kalau di kapal tuh, di pelaut tuh harus siap. Gue nekat siap, gue bilang kalau nggak siap tidak akan jadi. Akhirnya gue memberanikan diri. Ada peluang seperti itu, gue siap. Gue bilang kalau pimpinan pengusaha kapal siap percaya sama saya. Gue bilang, wih jaim banget waktu itu. Percaya sama saya, kapalnya saya bawa, berikan kepercayaan penuh, saya siap segala saya bawa. Akhirnya oke, gue bawa kapal itu. Jadilah gue seorang nakoda di atas kapal, kapten kapal. Di situ terus sampai setahun 2 tahun. Akhirnya gue pindah lagi company. Ada peluang lagi buat nakoda kapten, terus diambil. Jadi sampai saat inilah begitu ceritanya, cerita singkatnya. Jadi intinya kita harus berani. Setiap apapun kita sebelum tempur, jangan takut dulu. Tempur dulu, nanti persoalan belakangan. Yang penting siap. Begitu ceritanya. Jadi ceritanya begitu. Kapten Cowboy, akhirnya jadilah Kapten Cowboy. Gue Kapten Cowboy. Ini kok ceritanya Kapten Cowboy, kan udah ada video yang lalu. Kenapa Kapten Cowboy? Karena begini. Jadilah Kapten Cowboy karena Kapten Cowboy itu jiwa-jiwa seninya dari dulu tetap melekat. Walaupun sudah jadi nakoda, sudah jadi kapten di atas kapal, jiwa seninya melekat, nggak akan hilang. Jadi kemanapun terbawa sampai sekarang, bikin lagu, berkarya, orasi, komedian, lengkap. Jadi lengkap banget deh. Oke, terus yang terakhir gue mengucapin banyak terima kasih deh teman-teman gue dari Sabang sampai Merauke yang selalu ikutin channel gue. Itu sedikit cerita singkat tentang kok bisa jadi nakoda. Seperti itu jalan ceritanya. Tapi kalau mau cerita lengkap lagi, tinggal telepon aja, tanya, nanti ceritanya lengkap. Oke. Oh ya, satu lagi, gue Kapten Cowboy, insya Allah hari bulan-bulan ini
sudah mengikuti jenjang peningkatan gue sekolah lagi deh. Akhirnya sekarang gue lagi sekolah lagi, gue lagi kuliah lagi. Mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan, kita cita-citakan semua deh buat teman-teman gue dari Sabang sampai Merauke, regenerasi juga. Jangan pernah menyerah, jangan mau kuliah ada biaya, mau sekolah dan lain-lain, jangan melihat usia. Walaupun kita sudah 50 atau 40, kalau memang ada niat untuk belajar, niat untuk memaju, untuk meningkatkan segalanya, jangan pernah menyerah. Sekolah ya sekolah. Gue mulai Januari mungkin ya, gue sudah mulai aktivitas di Politeknik Pelayaran di Surabaya. Jadi gue sekolah lagi, ambil ahli nautika tingkat bla 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 bla. Ada deh, nanti ceritanya bersambung. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Ya, musik oke, berjalan, komedian oke, terus yang lain-lain oke. Terus apalagi? Pesan lagi buat untuk pemula youtuber, kreator, termasuk gue katanya sih, tapi gue kan udah bilang, gue selalu bilang gue nggak mau disebut kreator atau youtuber. Gue hanya seorang, ya gue lah yang apa adanya, yang bisanya hanya berkarya, menciptakan lagu, terus tetap profesi sebagai fisherman, pelaut, tetap itu nama profesi. Dan untuk menciptakan lagu dan berkarya tetap ada terus, tidak pernah mati selagi napasnya masih ya. Oke, sekali lagi semoga semua teman-teman, kalau bukan you dari barat, you dari timur, utara, selatan, semua teman-teman gue, kalau bukan lu semua, channel gue pasti akan sepi. Oke, sekali lagi gue mengucapin banyak terima kasih dan salam sehat selalu, salam sejahtera, selamat siang, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.